Karena kalau kita lihat dari pembahasan memang sepertinya ada dua, yaitu ada pengaruh struktural. Ya, kalau kita bagi ada variabel politik, ada variabel ketidakpuasan terhadap dinamika hukum dan sebagainya. Di samping juga ada pengaruh kultural, konservatif, beragama dan sebagainya. Kira-kira variabel mana yang kuat ya? Karena memang kalau kebetulan kita duduk macam saya di samping di akademik, juga bergaul dengan kelompok-kelompok yang pasar ya. Yang di pasar tuh bervariasi, memang masyarakatnya ada yang akademik, ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Tapi kalau di pasar suaranya mirip itu. Kita lihat mirip bahwa ada semacam variabel berstruktur politik dan sebagainya, sehingga menginginkan kita terbelah seperti macam disampaikan oleh Kewalil tadi. Ya, masyarakat kan sederhana memahami itu ada skenario, ya, ditambah lagi dengan ketidakpahaman terhadap ya konsep keadilan misalnya. Ya. Karena memang hari ini kasat mata ya, kalau kita lihat kasat mata sekali ya Pak. Misalnya di bidang hukum, Kiai Khalid itu kasat mata sekali. Kalau kita lihat kamar hati kita, hati nurani kita misalnya, ya dengan hati nurani kita lihat memang agak sedikit miris gitu. Karena kalau kita bandingkan dua pemerintahan sebelumnya, hal-hal seperti ini kan tidak terjadi, kan tidak terlalu melampaui masanya kan, tapi kok ekstrim begitu apa kejadian hari ini agak ekstrim. Saya tidak mengatakan masyarakat benar atau pemerintah salah atau sebaliknya, tetapi sebagai negara yang mungkin sudah terbiasa dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, tentu mereka bisa meredam. Nah, itu yang ingin saya lihat. Kira-kira kalau telunjuk kita ini lebih banyak ke masyarakat yang membuat gerakan-gerakan dinamika ini, atau memang ada channel yang kita tidak kelihatan, hidden hand atau tangan yang tak nampak gitu. Mungkin pertama untuk Kiai Ulil dulu, ya, kemudian mungkin sekalian juga nanti Kiai Khalid ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terus terang kalau kita bicara mengenai perkembangan hukum dan mungkin secara lebih luas perkembangan politik di negara kita dalam 5 atau 6 tahun terakhir ini ya, itu memang ada hal-hal yang terus terang memang membuat saya cemas ya. Antara lain karena tanda-tanda bahwa pendekatan politik kekuasaan di dalam menangani beberapa masalah itu menonjol sekali. Jadi ini yang bagi saya perlu dikritik ya. Jadi misalnya cara-cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan mengeksekusi kebijakannya dalam beberapa tahun terakhir ini, itu bagi saya terus terang mencemaskan karena pendekatan kekuasaan lebih menonjol. Pendekatan kekuasaan itu artinya adalah pendekatan yang tidak menggunakan rasionalitas publik ya. Jadi dan juga aturan-aturan di dalam negara demokrasi. Jadi itu yang menurut saya menyedihkan. Jadi ada kecenderungan bahwa pemerintah sekarang ini itu makin kurang sabar menghadapi dinamika sosial di dalam masyarakat, karena dianggap dinamika sosial di dalam masyarakat ini akan mengancam kekuasaan, sehingga pendekatannya itu bukan pendekatan rasionalitas publik, tetapi menggunakan pendekatan kekuasaan. Dan itu bagi saya agak berbahaya kalau dibiarkan tanpa kritik ya. Misalnya ini kasus terakhir yang mungkin perlu saya soroti ya, yaitu pembubaran FPI. Ya. Bagaimana? Saya itu dulu pernah menjadi musuhnya FPI yang
mungkin nomor satu. Iya, iya, ya betul. Kita bisa lihat dari media massa komen-komennya Pak Kiai. Tetapi cara pemerintah membubarkan FPI menurut saya itu, saya sendiri secara personal saya nggak puas. Oke. Karena caranya menurut saya cara yang cenderung kekuasaan, cara politik, bukan cara demokrasi, bukan menggunakan rasionalitas publik, tapi menggunakan pendekatan kekuasaan. Ini yang bagi saya pendekatan perkembangan yang kurang bagus. Jadi intinya begini, kita ini memang menghadapi radikalisme Islam ya, tetapi cara kita menghadapi teman-teman Muslim yang radikal itu tidak boleh menggunakan pendekatan politik. Karena kalau pendekatan kita politik itu kita akan terjebak ke dalam apa yang saya sebut dengan sindrom Al-Jazair. Sindrom Al-Jazair itu artinya adalah kekuasaan melakukan melakukan tindakan untuk menekan kaum radikal, menghabisi kaum radikal, melakukan represi terhadap kaum radikal, tapi metode yang dipakai itu bukan metode yang menggunakan rasionalitas publik, tapi menggunakan pendekatan kekuasaan. Jadi misalnya idealnya dalam pandangan saya membubarkan FPI itu mestinya lewat pengadilan. Iya, bukan melalui suatu SKB menteri kayak seperti itu. Itu kan mengulang kesalahan terhadap penanganan atas Ahmadiyah dulu. Iya, SKB. Ahmadiyah itu dinyatakan ilegal di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kekuasaan juga, SKB di era SBY dulu. Sekarang di era Pak Jokowi kita mengulang hal yang sama. Bagi saya itu, jadi gini, saya tentu tidak suka di Indonesia ada FPI itu. Saya nggak suka. Karena bagi saya ini organisasi yang memang visinya tidak cocok dengan Indonesia. Tapi cara kita menangani kelompok seperti ini, itu juga, ini pernyataan publik saya pertama mengenai FPI, karena saya nggak pernah ngomong mengenai masalah ini. Baik. Karena memang ini isu yang sensitif ya. Tapi saya ngomong saja, jadi menurut saya wasilahnya atau metodenya itu yang bagi saya kurang tepat. Karena kurang menggunakan pendekatan rasionalitas publik lebih menggunakan pendekatan kekuasaan. Nah, kalau pemerintah terus-menerus menggunakan pendekatan seperti ini, itu bisa backfire, bisa bumerang, balik lagi. Karena kekuasaan politik itu kan ada batasnya, 5 tahun, paling panjang 10 tahun. Setelah 10 tahun, kita kan tidak tahu yang terjadi apa. Seandainya setelah 10 tahun setelah era ini kemudian muncul kelompok lain yang punya interest politik yang berbeda, itu bisa lain ceritanya, bisa terjadi semacam dendam politik. Itu yang bagi saya kita harus hindarkan. Jadi pendekatan politik itu akan menimbulkan dendam, tetapi pendekatan yang menggunakan rasionalitas publik itu menghindarkan dendam. Jadi saya tidak ingin bangsa ini itu, karena bangsa ini itu berkali-kali mengalami era dendam itu. Jadi ketika terjadi peralihan kekuasaan itu ada dendam. Dendam yang kemudian dilampiaskan oleh rezim berikutnya. Nah itu yang tentu yang paling buruk dendam itu ya terjadi di era Orde Baru. Orde Baru selama tiga dekade dibangun, fondasi politiknya adalah dibangun di atas dendam yang kemudian menimbulkan ketakutan politik. Saya tidak ingin negara ini terus-menerus dirundung oleh sejarah dendam seperti ini. Nah, untuk mengakhiri dendam itu tidak ada cara lain kita menangani segala masalah, itu bukan dengan pendekatan kekuasaan. Artinya pendekatan kekuasaan itu begini, Mas. Kalau kamu bukan mendukung saya akan tindas. I see. Tapi kalau kamu kelompok saya, kamu saya dukung walaupun kamu misalnya salah-salah tetap saya bela. Itu pendekatan kekuasaan. Tapi kalau pendekatan rasionalitas publik itu menggunakan aturan main yang disepakati, ada koridor hukum dan itu dipakai, itu akan menghindarkan dendam politik karena kita menggunakan aturan yang ada. Nah itu bagi saya ini yang
Ya tentu saya secara personal itu senang kebijakan pemerintah yang sekarang, tapi caranya saya nggak senang. Jadi secara material saya setuju, tapi secara prosedural saya nggak setuju. Prosedural aja ya. Oke, baik. Kayak Khalid, sebelum sampai ke Khalid, boleh saya menyela sedikit? Boleh. Budaya bangsa kita, Pak Kiai Khalil, itu kan suka buat institusi perkumpulan organisasi seperti kalau kita lihat NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Wasiliyah dan sebagainya lah. Dan termasuk fenomena FPI ini kan akhirnya kalau kita lari ke dasar bahwa lahirnya kelompok-kelompok ini di awal-awal kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan kan dalam rangka menyampaikan aspirasi atau inspirasi masyarakat. Kebetulan NU Muhammadiyah dia organisasi besar yang memiliki kekuatan dan kebaikan yang banyak. Tapi pada awal-awal kalau kita lihat kan ada konservatif juga misalnya kan. Nah, kebetulan FPI hari ini mungkin karena dia head to head dengan pemerintah. Artinya ada kultural kita yang suka berorganisasi dalam rangka menyampaikan suara-suara umat dan sebagainya yang tidak bisa dilakukan secara personal, tapi melalui gerakan-gerakan massa seperti itu. Artinya kita hari ini sudah menikmati hasil-hasil perkumpulan-perkumpulan itu, NU dapat membantu kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Itu yang saya lihat bahwa mungkin kalau kita melihat apakah itu ketidakadilan atau karena memang FPI mungkin ada satu variabel atau satu gerakan-gerakan mereka yang mungkin agak sedikit keras ya, bukan radikal tapi keras. Kalau ketika itu dibuang, mungkin dia akan sama dengan NU dan sama dengan Muhammadiyah. Yang saya lihat seperti itu. Jadi suka atau hobi berorganisasi, berkumpul dan sebagainya itu memang kultural orang Indonesia. Jadi artinya nasib FPI atau nasib organisasi lain ke depan akan bisa sama juga kalau seperti Pak Ulil katakan tadi, ketika itu pendekatannya politik ya, seperti itu. Bagaimana Pak Ulil melihat budaya Indonesia suka berkumpul itu? Karena negara-negara Barat saya lihat agak kurang kita temukan organisasi suku, organisasi ini kan ini, tapi itulah budaya Indonesia. Tapi ini kan menjadi lama-lama kan menjadi ya akhirnya mengalahkan aparat pemerintah kadang-kadang. Silakan. Iya. Silakan Kiai Khalid untuk ini merespon. Jadi kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat ini kan jaminan konstitusi. Dan saya kira salah satu pilar kekuatan negara Indonesia itu adalah adanya kekuatan-kekuatan civil society yang ikut menopang ya jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalahnya beberapa dari kelompok-kelompok sipil ini itu menyalurkan ekspresi pendapat tentang kebebasannya itu tidak bertanggung jawab sehingga kemudian demokrasi ini cenderung menjadi anarki. Kan Pak Harto itu kan dulu punya teori itu, demokrasi ini hanya cocok. Dia meyakini teorinya Martin Seymour-Lipset itu. Demokrasi itu hanya cocok untuk orang yang pendapatan, untuk bangsa yang pendapatan per kapitanya itu $10.000. Jadi tidak cocok itu untuk negara-negara miskin itu. Begitu misalnya demokrasi dikasih ke orang yang ya tadi itu, orang yang masih terbelakang itu pasti akan jadi anarki. Begitu juga kebebasan berserikat, berkumpul berpendapat, itu akan menjadi perkumpulan kekuatan sipil yang sangat penting bagi jalannya kehidupan bernegara dan berbangsa. Itu bagi orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan kebebasan dan berekspresi itu dengan bertanggung jawab. Itu. Jadi kita menikmati kemerdekaan itu justru karena adanya kekuatan-kekuatan sipil itu. Tetapi setelah era Orde Reformasi kita lihat misalnya banyak fenomena kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk organisasi tapi tujuannya itu untuk mengintimidasi kelompok lain, itu menciptakan kerenggangan horizontal
yang akhirnya negara turut campur. Sehingga kalau kita abstraksikan secara teoritis, titik optimal atau wasatiyah negara itu, dia itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak mencampuri semua urusan. Misalnya Francis Fukuyama itu limited scope, jadi jangkauannya itu terbatas, tapi dia strong institutional effectiveness, punya efektivitas kelembagaan yang kuat. Ini bangsa itu akan gagal kalau negaranya itu nafsunya nafsu kuda, tapi tenaganya ayam. Dia menjangkau banyak hal, tapi dia tuh rapuh kropos. Nah, ini kan khawatirnya itu, begitu masyarakatnya itu liar, itu negaranya pervasif, dia ingin menjangkau semua elemen dari kehidupan sosial, padahal dia nggak punya cukup tenaga di situ, itu akan banyak terjadi fenomena negara gagal itu. Dan saya kira Indonesia harus bisa menempatkan, ya, ada porsi di mana negara itu tidak boleh terlalu campur tangan urusan masyarakat, karena masyarakat ini juga elemen penting itu, tapi juga masyarakat ini harus bisa mengelola demokrasi secara bertanggung jawab. Kebebasan berserikat misalnya, kebebasan menyatakan pendapat, itu kalau jadinya media sosial itu isinya umpatan itu, kemudian isinya hate speech, ini kan pusing juga kita menghadapi orang-orang yang tiap hari itu melihat negara dan pemerintah itu nggak ada positifnya sama sekali. Isinya caci maki, kan pusing juga kita. Akhirnya negara itu yang begitu itu diurus itu, anak-anak SD itu, ya kayak kemarin itu parodi Indonesia, akhirnya diurus kan. Karena kalau nggak diurus itu jadi rumit. Gitu. Jadi ibu-ibu itu bikin konten, ya mungkin ya share itu kan, itu ternyata masalah ini, ditangkap polisi nangis-nangis. Kita ini harus gimana? Dulu saya haulnya Gus Dur itu, saya melihat lagi wawancara Gus Dur dengan Andi Afnoya itu. Kenapa Departemen Penerangan itu dibubarkan itu? Ya karena Departemen Penerangan itu membuat kebebasan berserikat, menyatakan pendapat itu terkungkung, dan kebebasan demokrasi itu hanya bisa dengan Departemen Penerangan itu dibubarkan. Masalahnya itu terus jadi anarkis ini, media sosial apalagi itu sudah kanibal ini. Ya sudah, itu dikontrol oleh masyarakat saja. Masyarakatnya itu udah nggak bisa kontrol sekarang ini. Akhirnya dikontrol oleh polisi. Kalau polisi kemudian kebablasan ini, saya kira orang akan takut untuk menyatakan pendapat. Betul. Mengkritik Jokowi itu, pemerintah yang berkuasa itu sama dengan nyinyir. Begitu ini. Padahal kita ini bisa. Saya ini bagian dari orang yang tetap akan melakukan fungsi kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, meskipun dalam beberapa ide besar ya saya share itu. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan saya kira kita harus bersikap terbuka untuk mengkritik Jokowi. Jangan sampai Jokowi dinabikan. Betul. Seolah-olah semua kebijakannya pasti benar. Ya, betul. Dan pendukungnya itu melakukan rasionalisasi, termasuk ketika mengangkat Menteri Agama dari militer dirasionalisasi, ketika mengesahkan undang-undang Cipta Kerja dirasionalisasi. Seolah-olah weruh sadurunge winarah. Dia akan tahu masa depan Indonesia gilang gemilang dengan langkah-langkah yang dia tempuh. Ini kan kebablasan juga. Iya, betul. Harus proporsional. Baik. Pemerintah itu paling lama 10 tahun, tapi bangsa Indonesia saya kira akan bertahan. Ya, doa kita. Insya Allah. Iya, insya Allah. Ya, amin. Kita tetap waras itu. Iya. Baik. Terima kasih Kiai Khalid.